khusus untuk keyword Harcis, Haris Ria Ricis itu memang cukup fenomenal di 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kopi Toji dari HDG Team. Kali ini saya kembali akan berbagi di video keempat. Santai aja ya. Video keempat. Kita bisa lihat video pertama, kedua, dan ketiga. Saya sudah berjanji bahwa saya hanya akan memakai Viranti handphone karena judulnya juga tips YouTuber pemula hanya dengan modal HP atau handphone ya. Nah, seperti apa kita memilih kata kunci, memilih postingan, apa yang mau disampaikan sudah diulas di video pertama. Mungkin video kedua dan video ketiga suaranya agak kurang jelas karena memang handphone saya handphone agak jadul ya, kurang begitu bagus. Video yang keempat ini saya agak keraskan suaranya, akan membahas tentang salah satu keyword paling hit di tahun 2020. Keyword paling hit di tahun 2020 menurut YouTuber pemula adalah Harcis, Ria Ricis. Karena keyword Harcis ya, apapun yang ada posting yang berhubungan dengan pasangan ter 2020 ini, visitornya otomatis cukup banyak tanpa kita melakukan apapun. Keyword Ria Ricis atau Harcis, Haris Ria Ricis merupakan keyword paling hot di 2020 karena memang tanpa kita melakukan apapun, saat kita upload video dengan kata kunci Harcis atau Ria Ricis, visitornya insya Allah berbeda dengan video-video kita sebelumnya. Nah ini kita coba, misalnya beberapa YouTuber terkenal di Indonesia, anggaplah ada Atta Halilintar, ada Baim Wong, ada Raffi Ahmad, ada Mbak Betty, ada siapa yang jutaan, mungkin Deddy Kobuzer. Kita coba untuk posting dengan kata kunci YouTuber terkenal tersebut. Kayaknya tidak begitu berarti kalau yang postingnya kita channel-channel baru ya. Tapi khusus untuk keyword Harcis, Haris Ria Ricis itu memang cukup fenomenal di 2020. Ini bocoran ya buat Anda yang ingin mendapatkan view tapi harus berhubungan ya, harus berhubungan. Anda jangan ngomongin Harcis atau Ria Ricis tapi videonya tidak ada korelasinya. Nah, kalau pertanyaannya apakah saya pernah ketemu atau datang ke rumah Ria Ricis, bisa dilihat. Nah, itu salah satu modal untuk bisa mendapatkan keyword yang lagi hot. Tapi yang jadi permasalahan, kalau memang kita punya skill tertentu dan ingin nge-branding secara personal, kita akan terlalu berat kalau kita selalu kolaborasi dengan influencer, YouTuber terkenal, karena nama kita akan ketiban ya. Jadi mau tidak mau kita harus punya fashion sendiri, harus punya skill sendiri, atau harus punya bahasan sendiri yang memang cukup unik dan bisa memberikan manfaat buat teman-teman. Nah, misalnya ada komedi kurang lucu, tetap saja ada yang menyukainya, ada yang subscribe, tapi mungkin berbeda dengan beberapa komedian yang agak extraordinary seperti Maili. Mungkin Maili itu pernah viral, terus tiba-tiba viralnya kan di Instagram ya, tiba-tiba pas bikin YouTube mendapatkan jutaan subscribe. Itu memang ada karakter yang agak sulit untuk diikuti oleh teman-teman yang lain, walaupun ada yang mengikuti mungkin kurang pas karena sebagai pelopor atau sebagai yang pertama melakukan itu adalah Maili. Nah, kita jangan bermimpi untuk membuat video-video yang viral seperti video Maili atau video-video lainnya yang menghasilkan jutaan subscribe. Yang pasti seperti dibahas di video-video sebelumnya, fokus yang pertama. Yang kedua, problem solving. Jadi problem solving itu orang subscribe ke channel kita atau menonton video kita pada dasarnya pertama tertarik karena lucu atau hiburan. Yang kedua, memang dia punya masalah dan masalahnya tersebut terselesaikan atau ada pencerahan dari
video yang disampaikan oleh YouTuber tersebut. Nah, kita bisa memilih di sana ya, di tempat-tempat tersebut, titik-titik tersebut. Atau ada video-video ekstrim seperti Dede Inun, mungkin yang punya 2 jutaan lebih subscribe. Beliau saya lihat di awal-awal itu memang cukup ekstrim ya, menangkap menangkap biawak dengan tangan kosong atau bermain-main dengan ular yang tidak semua orang atau hanya beberapa orang yang spesialisasinya di sana yang bisa melakukan hal tersebut. Selain itu dia jalan-jalan di berbagai tempat yang memang sawah-sawah, kebun-kebun, ya cukup menarik lah dari sisi pemandangan dan alur ceritanya. Nah, terus bagaimana kalau kita betul-betul YouTuber pemula yang tidak punya skill unik, tidak punya Viranti lengkap, tidak bisa collab dengan artis-artis atau influencer, cuma modal punya HP saja. Nah, ini yang akan saya berikan pencerahan buat teman-teman yang bukan artis, tidak punya duit, hanya modal handphone saja tapi ingin jadi YouTuber. Apa yang harus Anda lakukan? Nah, salah satunya bagaimana kita upload apa yang kita sukai. Kalau Anda menyukai musik, Anda bisa bercerita atau mereview beberapa musik ya, beberapa lagu-lagu dan lain sebagainya. Kalau Anda suka, Anda anggap pedagang mie atau pedagang mie seblak atau pedagang mie yamin, Anda bisa membuka rahasianya di YouTube Anda. Nggak rugi lah berbagi rahasia, sedikit rahasia tentang bagaimana caranya membuat mie, bagaimana caranya membuat minyak mie yang wangi, bagaimana caranya membuat mie yang enak dan renyah, bagaimana bumbu-bumbunya, resep rahasianya, atau bikin apa yang lagi ngetren sekarang, bikin Thai tea, seperti apa campurannya. Walaupun mungkin kalau kebetulan kompetitor kita nonton, dia akan tahu rahasianya. Tapi saya lihat beberapa YouTuber, ada YouTuber yang hanya baru ngupload 5 atau 6 video tentang membuat mie, dia bisa mendapatkan view ratusan ribu ya, sampai 700.000, 600.000. Itu luar biasa ya, hanya 6 atau 7 video bagaimana dia membuka rahasia-rahasia, resep-resep rahasia mie-nya yang cukup laku di tempat dia berjualan. Nah, kembali lagi ke topik semula. Selain Ria Ricis, mungkin ada beberapa keyword lain yang belum terpelajari sama teman-teman. Jadi Ria Ricis ini hanya sebagai salah satu keyword yang sangat fenomenal atau cukup fenomenal, hot sekali. Haris Ria Ricis itu keyword paling fenomenal dan paling hot di tahun 2020. Nah, kita bisa melihat nanti di awal tahun 2021 keyword-keyword apa saja yang cukup menarik untuk para YouTuber pemula, sehingga saat dia upload videonya tidak hanya ada 5 view, 10 view, 2 view gitu. Bagaimana dalam waktu 1 minggu mungkin minimal ya dapat 500 atau 1000 penonton, sehingga jam tayangnya meningkat, subscribe-nya juga cukup meningkat. Jadi untuk selanjutnya saya akan membahas beberapa keyword-keyword hot, keyword-keyword menarik, keyword-keyword ramai yang bisa teman-teman upload dengan membuat video yang ada korelasinya dengan keyword tersebut dan bisa menghasilkan view yang cukup lumayan. Nah, untuk sore ini memang menjelang malam tahun baru, clue-nya keyword paling hot, paling tren, paling berefek di tahun 2020 ada keyword Haris Ria Ricis atau Ria Ricis saja. Itu memang luar biasa ya, dia punya followers sekitar 26 juta atau berapa. Mungkin mirip-mirip dengan Atta, tapi yang saya lihat kalau Ria Ricis itu pecintanya cukup militan dan real, banyak banget. Keren lah. Jadi pecintanya militan, real ada, banyak banget. Jadi ketika kita publish yang berhubungan dengan Mojang imut-imut ini dan cowok ganteng tadi, Haris dan Ria Ricis, itu efek view-nya akan cukup lumayan dibanding kita upload beberapa artis yang lain yang di televisi cukup ngetren, di YouTube juga cukup ngetren. Karena mungkin orang menonton, orang melihat, seperti misalnya podcastnya Deddy Corbuzier itu keren banget, yang nonton jutaan. Tapi kebanyakan penontonnya kan usia-usia dewasa ya, usia-usia mungkin ya usia-usia matang, yang tidak akan tertarik. Orang ada yang upload tentang Deddy Corbuzier hanya sepintas, tapi bukan Deddy Corbuziernya, berbeda dengan
para pecinta Ria Ricis yang penasaran apakah akan menikah atau tidak, apakah mereka pacaran atau tidak, aktivitasnya seperti apa. Nah, betul-betul seperti itu. Nah, sekian saja dulu untuk YouTuber pemula modal handphone. Nah, saya minta maaf banget kalau kualitas suara atau kualitas video di video-video awal ini agak jelek, karena memang target kita memberikan pencerahan bagaimana caranya menjadi YouTuber pemula dengan hanya modal handphone saja. Apa yang harus dilakukan, tahapan-tahapannya. Mungkin masih acak ya tadi di postingan pertama, kedua, dan ketiga saya masih belajar karena pertama kali berhadapan dengan kamera. Belajar apa yang harus disampaikan. Saya tidak bawa apapun gitu ya, maksudnya tidak mempersiapkan postingan seperti apa, hanya terbesit malam ini mau posting tentang keyword paling hot 2020, itu saja, dan saya ngomong mengalir saja apa adanya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Terus Anda bisa lihat video-video saya yang pertama, yang kedua, yang ketiga, video-video kurang menarik, tapi dari sisi view mungkin alhamdulillah di atas 1000 lah, di atas 1000 atau 2000, padahal video-videonya hanya membahas hal-hal yang cukup sepele ya. Tapi mungkin nanti ada, bukan rahasia ya, mungkin ada tidak trik juga, tidak teknik juga, tapi lebih ke pengalaman, berbagi pengalaman apa yang saya dapatkan ketika saya mencoba menjadi YouTuber pemula dengan modal handphone, dapat view-nya bagaimana, dapat subscribe-nya bagaimana. Nah, buat teman-teman yang sama-sama belajar, mari kita sama-sama belajar di channel ini. Semoga kedepannya saya bisa berbagi hal-hal yang jauh lebih bermanfaat. Salah satunya untuk postingan ke depan, saya berpikir ada beberapa teman yang accidental itu apa ya, tidak sengaja ngeklik Live YouTube Partner Program. Nah, ini sepertinya dari luar negeri juga banyak kejadian, di Indonesia juga ada beberapa yang hal tersebut terjadi. Apa yang harus kita lakukan ketika kita salah ngeklik Live YouTube Partner Program? Untuk postingan selanjutnya itu yang akan dibahas. Terima kasih, saya Kopi Toji dari Harry Team. Selamat tahun baru 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.